Tora, adakah yang ingin Anda sampaikan kepada pihak manajemen Okem? Hey, what's up guys? Hope you all doing well. This vlog is a special following the resignation of one of our comrades who also happens to be our most valuable player at Okem, the one and only senior consultant, Okem of the Year, Game Master. Yeah, she has quite a few titles. Tora Molinda Agape. As sad as it may sound, after 5 years and 3 months working together with us, but no time for tears and sadness. In fact, we're gonna help her celebrate. Her resignation is a big news for us, so we're gonna do this with a news presenting style. However, as requested by the person in question, this vlog will continue in Bahasa Indonesia. English viewers, apologies. Like they say, you can get the girl out of the woman, but you can never get the woman out of the girl. Oh, and don't forget to like, follow, and subscribe. And you may also share a few words to Tora in the comment section below. So, here it is. Selamat sore pemirsa, maaf mengganggu siaran Anda. Senior Consultant dari perusahaan konsultan komunikasi tanah air ternama Okem Komunikasi Indonesia dikabarkan mengundurkan diri setelah kurang lebih 5 tahun 3 bulan menangani berbagai klien dan kegiatan-kegiatan komunikasi baik untuk perusahaan lokal maupun mancanegara. Kabar ini disinyalir menyebabkan kekisruhan tidak hanya di kalangan profesional tetapi hingga kalangan pelajar. That's what friends are for. Ini merupakan kondisi terkini dari para pelajar di Indonesia. Setelah mendengar kabar resignnya Tora Molinda, berbagai cara mereka lakukan untuk mengekspresikan kepanikan. Keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. Pemirsa, selanjutnya kita akan mengikuti laporan dari reporter abal-abal kami, Mario Putra, yang melaporkan perkembangan situasi di lapangan. Selamat sore, rekan Mario, silakan laporan Anda. Dua kopi hidung. Ya. It's me, Mario. Baik, kelihatannya rekan Mario mengalami gangguan Tora teknis. Molinda cabut. Rekan Mario, apa Anda bisa mendengar saya? Tora Penguin. Lain, orang ya tamai mana? Ya, biar aja kali itu. Dagoan weh. Mario, Ya. fokus Mario. Selamat sore kepada pemirsa dan teman-teman di studio. Terdengar kabar bahwa di Soreang dan di Kota Bandung terdapat suasana kisruh yang luar biasa. Hal itu disebabkan oleh terdengarnya kabar resignnya seorang senior consultant, Okem of the Year, dan Game Master bernama Tora Molinda. Menurut informasi yang masih perlu diverifikasi, banyak orang berbondong-bondong pergi ke alun-alun di Kota Bandung dan di Soreang. Hal itu dilakukan untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa syukur warga kepada Tora Molinda. Setelah 5 tahun 3 bulan kontribusi Tora Molinda di sebuah konsultan communication bernama Okem Komunikasi, beliau memutuskan untuk pergi melanjutkan perjalanannya. Tetapi bukan ke barat layaknya Sungkokong, melainkan ke sebuah startup di kota Jakarta. Lebih dari itu, warga Soreang telah menyampaikan rasa terima kasihnya melalui doa-doa dan juga rasa syukurnya. Mereka juga telah melantunkan yel-yel khasnya, yaitu mata pancing. Mata pancing! Yes! Mata pancing, yes! Mata pancing, yes! Mata pancing! Yes! Mata pancing! Yes! Luar biasa. Mata pancing. Yes. Supaya Tora Molinda tetap semangat di perjalanan selanjutnya. Cukup sekian laporan saya dari Soreang. Kembali ke studio. Septa, silakan. Baik, terima kasih rekan Mario atas laporan Anda, meskipun mungkin kurang berfaedah. Pemirsa, untuk menghadirkan informasi yang lebih akurat, kami sudah terhubung dengan Tora Molinda untuk mendengar secara langsung pernyataan beliau terkait pengunduran diri yang telah diajukan. Selamat sore, Tora.
Apa benar kabar mengenai pengajuan pengunduran diri Anda? Dan kalau iya, sudah diajukan sejak kapan? Oke, iya, saya udah mengajukan resign sih dari tanggal 19 Juli kemarin gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya udah ngomongnya sih sama manajemen itu udah dari sebelum tanggal 19 gitu. Tapi akhirnya setelah dipikir matang-matang lagi dan baru benar-benar officially ngirim surat resign itu di tanggal 19 Juli kemarin. Baik, Tora, boleh diceritakan sedikit kepada pemirsa di rumah bagaimana awal mula perjalanan karir Anda di Okem? Nah, waktu pertama nggak tahun pertama bahkan kayak 2 tahun pertama gitu kerja di Okem itu tuh sulit banget. Itu tuh masa-masa paling sulit yang pernah saya alamin gitu. Karena di situ bukan hanya pekerjaan yang sulit gitu, tapi ternyata tahu bahwa apa yang sudah saya miliki, apa yang pengetahuan yang saya sudah punya dari kampus gitu, dari universitas itu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Dan akhirnya benar-benar saya itu benar-benar belajar dari awal. Yang gimana sih caranya nulis press release tuh, bahkan apa yang udah saya pelajarin itu salah gitu. Karena emang bos-bos di Okem itu benar-benar mengajari banget gitu dan tidak meninggalkan, mengerti asalkan kita jujur juga ya bahwa kita tidak bisa ini gitu dan minta tolong untuk diperbaiki gitu, dibantu juga, dan akhirnya ya udah toh selamat setiap tahunnya, setiap proyeknya apa yang saya udah kerjakan tuh worth it banget. Dan sampai sekarang pun saya masih belajar. Tora, adakah yang ingin Anda sampaikan kepada pihak manajemen Okem? Kak Wisya itu mampu ngasih tahu saya sebenarnya apa sih yang bisa saya lakuin gitu, dan gak henti-hentinya ngasih saya challenge gitu. Selalu ngebantu untuk ini sih yang ngebuat saya tuh kayak belajar bahwa saya butuh setiap ide yang saya keluarkan itu challenge. Karena Kak Wisya itu benar-benar nge-challenge saya, cara berpikirnya saya, sampai akhirnya saya ketika presentasi ke Kak Wisya itu selalu mempersiapkan berbagai macam skenario pertanyaan yang akan dia lontarkan gitu. Dan saya berterima kasih banget karena itu benar-benar ngebentuk cara pola pikir saya gitu, bahwa saya harus berpikir outside the box, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi seperti apa. Again, terima kasih Kak Wisya gitu, udah bantu saya untuk melewati pekerjaan-pekerjaan yang menyebalkan gitu. Terima kasih juga sudah terkadang mendengarkan ocehan saya gitu, dan juga traktiran-traktiran yang nggak pernah habisnya. Untuk Kak Bayu yang kedua, meskipun dirimu sudah tidak aktif lagi di Okem, tapi Kak Bayu pun juga sangat membantu saya banget waktu saya masih awal di Okem, karena saya selalu banyak nanya sama Kak Bayu, kira ide apa, kira-kira gimana cara ngebuat ini. Dan Kak Bayu pun dengan ide cemerlangnya juga ngasih tahu saya banyak hal banget dan nguji cara berpikir saya. Terima kasih Kak Bayu, karena walaupun Kak Bayu nggak benar-benar menjadi orang yang review setiap kerjaan aku, tapi ketika Kak Bayu di kantor itu, Kak Bayu benar-benar membuat saya jauh lebih bahagia dengan candaan-candaan receh tapi nyebelin gitu. Untuk Kak Septa, guru terbaikku, kakak terbaikku, dan juga orang yang paling bisa kuandalkan dalam segala hal. Paling aku pengen ngucapin terima kasih karena sudah menemaniku di Okam, sudah benar-benar ngajak diriku untuk jujur. Sebenarnya jangan pernah malu untuk ngakuin atau untuk mengaku sebenarnya kelemahannya apa sih gitu. Kak Septa juga yang salah satu menjadi inspirasi saya untuk kasih tahu bahwa, dan ini saya selalu ingat bahwa gue itu bukan orang pintar, tapi bos gue selalu percaya sama gue dan selalu ngasih kesempatan gue, dan di situ adalah momen gue bahwa gue itu bisa ngebuktiinnya, gue bisa ngejalaninnya. Jadi nggak ada alasan bahwa lo nggak pintar dan lo nggak bisa ngejalanin. Ketika punya keinginan dan kegigihan untuk terus belajar, pasti kita bisa. Dan Kak Septa yang salah satu orang yang mendampingin saya dari setiap prosesnya. Makasih banget karena Kak Septa itu nggak hanya menjadi guru dalam setiap perjalanan karir saya, tapi juga menjadi
teman yang baik untuk saya ceritakan cerita-cerita hidup saya, dan sangat bersyukur banget aja bisa kenal Kak Septa dengan ocehan receh dan ocehan ngekitnya. Setiap orang-orang yang udah lulus dari Okem selalu bilang bahwa kalau gue nggak diomelin ini sama Kak Septa, gue nggak akan pernah tahu sekarang, gue nggak akan pernah jadi the best di kantor gue, masalah kerapihan, masalah typo, dan segala macem. Jadi saya mewakilkan seluruh karyawan yang telah resign di Okem berterima kasih sama Kak Septa atas kegigihannya yang tidak capek menegur kita mengenai baris 1 dan baris 2 yang harus sama, kiri kanannya, typo, titik koma, dan segala macam. Terima kasih banget, karena Kak Septa itu the real guru sih, dan bersyukur banget bisa menjadi salah satu muridnya Kak Septa. Baik, Tora Molinda, terima kasih atas informasi dan waktu Anda. Sukses selalu. Pemirsa, kami juga menerima pesan dari seorang key opinion leader terkait pengunduran diri Tora. Namun, saking terkenalnya, beliau berbicara diwakilkan oleh asisten pribadinya. Liputannya sebagai berikut. Hidup itu memang ada perpisahan, ada apa dengan dia? Ada pertemuan, ada perpisahan, tapi jangan sampai ada persombongan, di mana ada perlupaan daripada pertemuan itu, karena sudah ada perpisahan. Aku titip pesan, kamu selalu bercermin. Sekarang kamu bayangin ini cerminnya. Nah, ini kamu lagi bercermin. Kamu lihat ke dalam matamu sendiri sampai masuk ke dalam jiwa. Terus kamu selalu coba untuk jujur dengan diri sendiri dan tetap jadi orang baik, mengikuti kata hati. Semoga sukses selalu dalam hidup dan lain-lain. Pokoknya bercermin, Nitor, bercermin kamu. Pemirsa, para penghuni Okem Komunikasi Indonesia juga tidak tinggal diam menanggapi mundurnya Tora Molinda. Tim redaksi kami berhasil mendapatkan rekaman video yang berisikan testimoni serta ucapan-ucapan personal dari mereka untuk Tora Molinda. Berikut liputannya. Hai Tor, akhirnya ya, yang dulu sering kita bahas-bahas, kejadian juga momen kayak begini. Kaget sih dengar Kak Tora tiba-tiba mau pindah. Sebenarnya sedih banget sih Kak, cuma bisa dikasih kesempatan kerja sama Kak Tora selama 8 bulan ke belakang. Sebenarnya aku sedih sih Kak Tora tiba-tiba aja mengumumkan kalau Kak Tora bakal pindah. Lumayan sih meskipun baru sebentar, malah baru berharap bisa kerja bareng lebih lama lagi sama Kak Tora. Aku sebenarnya agak sedih karena ibaratnya tuh baru aja PDKT gitu ya, baru mulai merasa nyaman gitu, tapi ditinggal. Jujur gue sedih banget sih saat pertama kali denger Tora akan resign dari Okem, karena kita udah kerja bareng selama hampir 4-5 tahun. Tapi yang pasti gue sedih, dan gue udah sampaikan itu juga sama lo kemarin. Walaupun aku sedih, mungil atas kepindahan Kak Tora ini, tapi aku selalu berdoa semoga ini menjadi awal yang baik untuk karir Kak Tora ke depannya. Dan aku masih ingat banget pertama kali ketemu Tora, I was like, wow, this kid gitu kan, she has so much potential. Awalnya aku mikir Kak Tora kayak reset, terus nyebelin dan segala macem, dan emang waktu pertama kali ketemu kelihatan sih kayak gitu orangnya. Dulu dia gampang nangis, kita udah berapa kali bikin dia nangis. Kita itu adalah gue terutama gitu. Gue masih ingat pertama kali lo interview di kita. Dari CV lo, awalnya kita pikir lo cowok. Enggak taunya emang iya. Keberaniannya maksudnya, LOL. Dan project pertama lo di Okem juga under supervisi gue waktu itu. Meskipun cukup gagal, WKWKWK. Gue senang bisa kerja bareng sama lo, walaupun 99% mungkin lo sering nyusahin gue. Tapi gue senang bisa ngelakuin itu sama lo. Tora itu bisa dibilang bukan hanya sekedar rekan kerja, tapi juga udah seperti adik kita sendiri. Karena sejak dia bergabung dengan Okem,
sampai sekarang kita dengan mata kita sendiri melihat Tora beranjak dewasa. Jadi sosok yang ceria, sosok yang bisa diandalkan, terus juga bisa jadi contoh buat kita-kita yang masih baru di sini, dan banyak hal yang bisa kita pelajarin dari Kak Tora. Menurut aku Kak Tora tuh super insightful orangnya, kayak ya mungkin asam garam kehidupan tuh Kak Tora udah merasakan gitu selama di Occam 5 tahun. Wawasannya menurut aku luas banget karena bisa tiap aku nanya tuh dari Kak Tora pasti ada jawabannya gitu loh, jadi kayak wow. Banyak juga ternyata yang bisa Mario pelajari dari Kak Tora gitu. Salah satunya sih yang kayak sense of ngasih direction ke orang lain sih. Kalau buat Mario suka banget sama orang kayak gitu, karena itu nampilin kalau dia tahu apa yang mau dilakuin gitu. Selama hampir 2 tahun terakhir udah banyak ngajarin aku dan juga teman-teman lainnya di Occam, dan selalu ada ketika kita lagi butuh bantuan ataupun masukan. Pokoknya kehadiran Kak Tora tuh selalu bisa bikin ceria, selalu bisa bikin bahagia, dan juga insights dari Kak Tora itu akan selalu aku ingat. Gimana lo belajar banget dari setiap kesalahan, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan lo selalu improve secara signifikan. Sampai sekarang hampir enggak ada lagi hasil kerjaan lo yang perlu gue komentari. Sabar banget lah menghadapi aku selama di Occam ini. Walaupun kita kayak baru kerja bareng dan ketemu dari selama 7 bulan ini, tapi aku bersyukur kok bisa kenal sama Kak Tora. Tora itu adalah kebanggaan kita sih, terutama buat gue, terutama melihat dia sudah berkembang menjadi seorang profesional yang benar-benar bisa diandalkan. Bahkan kayak sekadar untuk meeting aja tuh aku kalau misalkan ada Kak Tora, aku tuh selalu yang kayak wah gila Kak Tora tuh keren banget ya. I always look up to you in the things that I do. Selama 5 tahun 3 bulan menjadi andalan di Occam, lo juga udah berhasil memenangkan banyak klien, bukan hanya lokal, tapi juga mancanegara. Tidak luput klien dari Spanyol yang ke Indonesia, dan lo berhasil memanage bola-bola mereka dengan baik. Gue bakal kangen banget momen-momen kayak gitu. Will miss you, Kak. Gue bakal kangen banget dengan segala kelucuan Tora, kekonyolan dia, dan honestly I will truly miss you. Kita akan merasa sangat kehilangan. You will be missed very much. Mau bilang makasih karena kerja sama kita selama beberapa tahun ini. Terima kasih banyak banget sama Kak Tora yang udah sabar ngajarin aku, yang kadang aku panikan, kadang bleek, kadang clueless, apalagi menghadapi kliennya. Wow. Aku mau bilang makasih banyak sih Kak, selama 3 bulan ini Kak Tora udah banyak banget bantu aku, dan aku banyak banget belajar. Terima kasih banyak, Tora. Kalau kata Blackpink, kamsahamnida. Semoga lo sehat, lo sukses selalu, lo berhasil dalam segala urusan lo, dan apapun yang lo rasa lo butuh gue untuk ngebantuin lo bilang gue aja, gue pasti bakal bantu. Dan gue sangat seneng banget kalau misalkan kita bisa komunikasi dengan baik. Oke, Tor, bye. She will have a very bright future. You will meet new people, and I'm sure that you will have fun. I wish you all the best. If you ever need anything at all, you can contact me anytime you want. Semoga di sana Kak Tora lancar-lancar semua pekerjaannya, terus juga karirnya semakin bagus, teman-temannya juga baik-baik semuanya di sana, bos-bosnya juga baik-baik kayak Kak Septa, Kak Wisha. Lancar-lancar terus ke depannya, oke? Jadi pokoknya aku doain di pekerjaan yang baru ini, semoga Kak Tora semakin banyak belajar, semakin bisa meraih mimpi-mimpinya, dan yang terpenting semoga Kak Tora selalu bahagia dan selalu sehat. Nah, pokoknya jangan segan-segan untuk kontak-kontak kita lagi di Occam kalau misalnya Kak Tora lagi mumet atau misalnya lagi sedih. Semoga Kak Tora makin sukses. Amin. Sukses terus. And I hope you the best of luck and long-term success. Dadah Kak Tora. Selamat menempuh chapter yang baru. Semoga Kak Tora semakin sukses ke depannya. Semoga ke depannya terus menyenangkan. Semoga sukses dan sehat selalu. Semoga betah di tempat yang barunya. Semoga itu bisa membuka lebih ke banyak kesempatan yang lain-lain gitu. Dan semoga Kak Tora tetap
seneng, happy, terus damai dalam menjalani apa yang Katora jalani gitu. Oke, good luck ya Kak, sampai bertemu lagi. Bye-bye. Gue doakan semoga lo sukses terus, baik untuk kehidupan profesional maupun personal. Kalau kata Blackpink lagi, fighting. Jangan lupa, kita teruskan silaturahmi ini. Sukses terus. Ciao Bella. Pemirsa, laporan tadi sekaligus mengakhiri The News with Bro Septa kali ini. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe di akun-akun media sosial kami. Anda juga kami persilahkan untuk memberikan ucapan kepada Tora di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan tetap aman dimanapun Anda berada. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.